Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Alhamdulillah bisa berangkat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang mau maju mimpin ke depan? Saya Bu Guru. Iya, ayo maju silakan Mbak Aslem. Semua berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita silakan duduk ke tempat ya, dan semua duduk ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di wilayah ASEAN. Ada yang tahu apa itu kepanjangan dari ASEAN? Saya Bu Guru. Iya. Association of Southeast Asian Nations. Benar. ASEAN didirikan di mana? Didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Iya, benar. Di ASEAN ada 10 wilayah. Apa saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar. Iya, benar ya. Sekarang karakteristik negara ASEAN ada 4, yaitu kompak, fragmented, elongated, dan protrude. Kompak itu berbentuk seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Terus fragmented itu kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Elongated itu berbentuk memanjang, yaitu di negara Vietnam. Protrude itu lebih kompleks dan beragam, contohnya negara Myanmar dan Thailand. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh luas wilayah, iklim tropis dan garis khatulistiwa, dan letak geografis, astronomis, dan geologis. Sekarang Ibu mempunyai soal latihan. Silakan kalian kerjakan, jangan lupa diberi nama ya. Ibu kasih waktu 15 menit, ayo dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang dikumpulkan di meja Ibu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kamu kelompok 1 dan kamu kelompok 2. Ibu mempunyai sebuah video media pembelajaran tentang karakteristik kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN terkait kondisi geografisnya. Silakan kalian bisa menonton. Negara-negara ASEAN
dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, Indonesia. Dari segi sosial budaya, memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Dari sisi ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Dari segi politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Malaysia. Dari sosial budaya memiliki tarian Ulek Mayang dan tarian Zapin. Dari sisi ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Dari sisi politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Singapura. Dari sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dari ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam, tetapi Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dari politik, sistem republik parlementer. Thailand. Sosial budaya. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dari ekonomi, timah dan pangan. Sedangkan dari politik, menganut sistem monarki atau kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Adapun bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Filipina. Dari sosial budaya, Tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Adapun dari ekonomi memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dari sisi politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya presidensial. Brunei Darussalam. Sosial budayanya didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kadayan, Kadazan, dan Dayak. Dari sisi ekonomi, Brunei Darussalam kaya akan minyak bumi dan gas alam. Sedangkan dari sisi politik menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Myanmar. Dari sosial budaya menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistik. Adapun dari ekonomi, yaitu pertanian menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Sistem politik, yaitu sistem republik parlementer, berbentuk negara kesatuan. Adapun kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Vietnam. Secara sosial budaya, suku di Vietnam itu homogen.
terbesar adalah suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Adapun bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Dari sisi ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Secara politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal dengan sistem negara komunis. Laos, bahasa Lao dengan agama Buddha. Adapun perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Secara politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Kamboja. Budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Tet atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Dari sisi ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Adapun politik berbentuk monarki konstitusional. Apakah kalian sudah menonton semua? Sudah. Sekarang, Ibu membagikan lembar kerja. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Kalian bisa menuliskan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya, yaitu di wilayah Indonesia dan Laos. Kalian kan sudah menyimak video pembelajaran tadi. Kalian bisa menuliskan apa saja kehidupan ekonomi di dua negara tersebut. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada ibu ya. Jangan lupa nama kelompok dan anggota. Ditulis. Ayo. Kelompok berapa, Mbak? Ada yang tulis. Baca sudah? Ya, betul. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang ibu minta kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil jawabannya. Ayo maju. Tulislah kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra,
rempah-rempah. Laos. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeah. Bisa kembali ke tempat duduk ya. Ya. Jadi kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN itu bagaimana di Indonesia? Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak Mentah dan gas alam. terus juga pengekspor karet, kopi, coklat, ikan, minyak kelapa, sawit. Indonesia juga memproduksi apa? Gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Selanjutnya, negara Laos, perekonomiannya itu seperti apa? Bergantung pada pertanian. ya, menghasilkan produksi Beras. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. pintar semua anak-anak. Tugas kalian di rumah yaitu merangkum semua materi yang ibu berikan. Kalian tulis di buku tugas. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja? Karakteristik, geografis, dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Negara ASEAN itu terdiri dari 10 wilayah. Apa saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar. Iya. Terus karakteristik di negara ASEAN itu apa saja? Kompak, fragmented, eromated, kalau kepulauan yang terpisah-pisah contohnya negara. ya, Kalau lebih kompleks dan beragam, Myanmar dan Thailand. iya. Kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN itu dipengaruhi apa? Luas wilayah, iklim tropis dan garis khatulistiwa, letak geografis, astronomis, dan geologis. Iya. Jadi negara ASEAN itu dipengaruhi oleh garis khatulistiwa dan semua negara di wilayah ASEAN memiliki iklim tropis. Pembelajaran pada siang hari ini telah selesai. Kelas bisa ditutup dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.